Hargai. Jadi dihamu parbobas nami. Asa tahu di itu lota supaya ada ruang kasih pangaran di serapan pagi mana golo. Apa utulang umat? Apa utulang? Utulang umat. Oh, orang utulang. Guru setangga sebagai hamu si pangan. Serapan. Orang carawi yang guru dari hamu. Nama bilang tangyang mas serapan pagi kita. Oleh adik. Yang utulang nami. Bukan kita. Terus dibagi sebagai nota. Tabahuma magbangyang mahita. Maudatin madiho alay Jehovah di batang. Gausong bahami mahiti-hiti anak Yesus Kristus Tuhan nami. Upang kilala kami do dia sinuntingan di basam di manurut di harion. Tidak ko di hami hai paso. Salubuk na ini Jehovah di batang. Apa ngajung pasok Ima siala nain macalo pa masu ini ali amang pandega basa tuhoro pasaton nami saluhuna ang giat martu balik das saluhuna akaw nami di baga sadarion lumobi di keluarga di parangan do parbo tutok le onok mo gugu do ay pasok asa mereka buha bisa luhuna saat tu nama gujugi itu simpul pakai semua orang no ada tapi nuka ni opunam di situ butuh naso mararo tulo maniroham di bata satu kami ning mangulur manghite siang amoromi nung ada di luna misi pakai nusinumo adorong suhu kami Boma nama masuk-masuk si mangan namyo. Mulia temani ho alai Jehovah di bata pardo senagulan Tuhan. Badia doang kubo urasi kami siang harus sokna. Asal tak berteluk kali orang di pasu-pasu mulai asal membuat anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Makanya kami tubuh. Amin. Sendiri masih kompak ulang-ulang pengaruhna untuk semua penantar patuba. Kita seluruhna. Di bagaimana nama aku yang pasal-pasal sorry padaku naburju nalambo malilu tomaho boruni raja tinodoni jalinani napesi pata salah doa
napesipata Sabaroa Ekelmi di baiko Tuk somuru Tung lapar Maret Deuri sama Ita.
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada acara pemberkatan nikah dari saudara Samuel Nugroho Lumbanggaul dengan Siska Hotria Boris Tanggan, saya mengangkat teks dari surat Apostol Paulus ke Jemaat Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua dengan demikian bunyinya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hari ini ada 3 paduan suara yang berdoa untuk kalian berdua dalam pemberkatan nikah kalian berdua. Karena itu marilah kita dengarkan doa dan harapan mereka yang diawali dengan pungkuan lansia.
rumah tangga. Bahtera tidak disebut bus keluarga, tapi bahtera. Tidak pesawat rumah tangga, tetapi bahtera yang menghadapi lautan luas yang penuh dengan misteri, penuh dengan ombak, gelombang, kadang-kadang bisa menggulung bahtera. Tetapi kalau dia dinahkodai oleh seorang nahkoda yang ahli, setinggi apapun ombaknya, dia bisa berselancar di atas gelombang ini. Itu enaknya naik bahtera. Dan menurut lagu tadi, Yesuslah nahkodanya. Bagaimana kita berada di dalam nahkoda, di dalam bahtera besar ini? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kalian berdua dan juga kepada yang sudah berumah tangga supaya masuk ke dalam misteri ini. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mendengar ungkapan ini begitu indah, bukan? Satu hati, satu jiwa, satu tujuan, sepikir. Enak mendengarnya. But how to make it happen? Bagaimana membuat itu terjadi supaya kesatuan ini berada di dalam rumah tangga kalian? Kesatuan pertama yang diminta ialah sepakat untuk secara berdua menyerahkan hidup dinahkodai oleh Yesus. Sepakat supaya Yesus yang menahkodai bahtera rumah tangga ini. Sangat sederhana rahasianya untuk menggapai kesatuan, baik di rumah tangga, baik di organisasi, baik di negara, dalam kumpulan besar. Sederhana sekali menurut Paulus. Yang pertama yang perlu direnungkan ialah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalian berdua menikah di era digitalisasi. Digitalisasi ini ditandai dengan antroposentris, di mana manusia menjadi pusat dari segala sesuatu. Lebih dalamnya yang merusak sekarang di tengah-tengah digitalisasi ini lahirnya me center. Aku adalah pusat dari segala sesuatu. Akulah yang menentukan kebenaran. Apalagi di era post-truth, akulah menjadi kebenaran. Setiap orang merasa dia yang paling benar, dia yang paling boleh, dia yang paling hebat, dia yang paling mampu. Jadi makin sulit menggapai kesatuan hati di antara dua orang dengan tiga orang pada zaman ini, karena setiap orang merasa dirinya lah yang terpenting. Merasa dirinya lah yang terpenting. Saya baru mengikuti rapat pendeta, baru kemarin saya tiba di sini karena rapat pendeta di Tarutung. Waktu rapat itu begitu menyatunya semua. Betapa indahnya para pendeta itu bersuara dengan satu suara. Tetapi begitu kita lihat postingan semua orang, postingan para pendeta itu, yang mereka posting ialah harus ada mereka di situ. Perhatikanlah setiap postingan, harus ada fotonya di situ. Hampir tidak ada yang mengupload punya orang lain. Mungkin ibu-ibu di sini juga begitu ya. Bagaimana kalian mengupload status dari pagi? Dan kalau dilihat foto grup, yang dicari bukan pemimpin paduan suaranya. Yang dipimpin, di mana saya ya? Kok saya di belakang ya? Itulah yang disebut dengan me center. Aku yang menentukan, aku yang berkehendak, dan harus merendahkan dirinya supaya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada siapa yang lebih penting. Yang ada dalam diri nahkoda itu. Jadi masing-masing kalian juga harus berusaha mencari apa sih kepentingan suamiku ini, harus begitu ya.
Apa sih kepentingan istri begini? Cari dan cari dan cari. Hal-hal kecil bisa mengubah banyak hal. Itu sebabnya sering disebutkan oleh filosofi small is beautiful. Hal-hal yang kecil bisa mengubah banyak hal. Kepentingan kecil, tidak usah pikir kepentingan yang terlalu besar. Hal-hal yang ringan saja, ya. Hal-hal yang ringan saja. Segelas air putih bisa mengubah suasana perjalanan keluarga sepanjang minggu. Hanya segelas air putih bisa mengubah segalanya. Bisa. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Apa sih kepentingan suamiku? Apa kepentingan istriku? Akan terdapat keindahan. Itulah upaya membangun kesatuan hati, membangun kesatuan jiwa, membangun satu tujuan. Saya bergembira mendengar waktu saya diberitahu bahwa Samuel juga adalah guru sekolah minggu dulu, ya. Tentu itu sangat menyenangkan. Tetapi jangan hanya dulu saja. Kan boleh masih dilanjutkan, bukan? Kalau tidak di sini ya di gereja di mana kamu berada nanti, dilanjutkanlah. Mungkin tidak mengajar, tetapi menjadi aktivis kepada sekolah minggu. Saya ingat membangun sebuah persekutuan di satu gereja di Medan, namanya saya sebut Partarasi bersama, karena orang tua di sini dengan anak-anak masih bersama bergereja di sini, karena tidak cukup ruangan untuk anak sekolah minggu. Jadi maka bergabunglah di sini semuanya. Jadi saya akan coba nanti cari nama apa yang cocok untuk mereka. Supaya mereka tidak bisa cocok Partarasi. Supaya mereka tidak Pataruhun, tetapi bersama guru, bersama anak sekolah minggu bergereja. Kita doakanlah supaya tukok seri yang di depan sana cepat kita miliki, agar bisa membangun tukoknya, yaitu anak-anak sekolah minggu itu. Tetaplah ya memperhatikan anak sekolah minggu, sebab itulah masa depannya. Karena itu kita dengar persembahan dari former guru sekolah minggu atau alumni disebutkan di sini, ya, alumni guru sekolah minggu. Saya persilahkan untuk menyampaikan doa dan harapan kepada Tuhan untuk kebahagiaan kedua pengantin ini. Live on my
memang bosodo be. Ada itu dengan kamu gini sida, aku mau pendukung sekolah minggu ni HKBP Keramat. Dulu mereka guru, sekarang mereka mendukung dalam berbagai program dan tidak pernah berhenti melayani sekolah minggu. Sebab yang terindah dalam hidup sebenarnya adalah bergaul dengan anak-anak. Begitu kita bergaul dengan anak sekolah minggu, kita tahu apa artinya kerajaan Allah. Sebab Yesus mengatakan, "Anggo sosongon dan nang betok kamu tak tamah untuk harajamu di batahina." Bila kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab guru utama dalam kerajaan Allah adalah anak kecil. Dalam gereja kita itu anak sekolah minggu. Jadi bertahanlah melayani anak sekolah minggu itu ya. Dengan cara apapun, dengan cara menjadi guru boleh, supporting boleh, atau apapun itu. Tetapi jangan pernah tinggalkan sekolah minggu. Tetaplah engage dengan mereka, tetaplah bergaul dengan mereka. Di situ kita akan menemukan bagaimana enaknya mau menggapai kesatuan hati. Anak sekolah minggu bisa menjadi guru yang paling baik. Lihat ya, anak sekolah minggu ini sering berantem kan? Berantamnya mereka sering, tetapi terusnya mereka berkawan. Maka orang tua yang tidak memahami sekolah minggu bisa terjebak. Dipikir anak-anak itu suka berantem, saling mereka terus berantem. Akhirnya dia ikut orang tua marah. Padahal begitu kita memarah terus ketawanya mereka. Itulah hebatnya anak sekolah minggu. Tidak pernah menyimpan kemarahan, tetapi mengekspresikan kemarahannya direct, tetapi tidak pernah menyimpannya sebuah kemarahan di dalam hatinya. Itu adalah juga metode untuk membangun kesatuan. Jadi hamu dua be morning masada hamu di nahkoda itu hani belajar dari sekolah minggu. Belajarnya gimana? Terlibat dalam pelayanannya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Alai dokon pumuan lansia lagi ikut tanang mendayung lo nina, ikut tanang do di bahterai. Ay molo gabi penumpang mengambil nahkoda, baik terhatok di bulikon obaki. Makanya bagaimana taat kepada nahkoda itu harus dengan ketenangan, dengan hati yang teduh, supaya nahkoda ini memimpin kita benar dengan baik, supaya Kristus membawa mahliga rumah tangga kita ke arah yang lebih indah, ke arah yang penuh dengan bahagia. Satu lagi, ada yang mau berdoa untuk kalian, dan saya berharap nanti teks lagu mereka diambil ya, diserahkan kepada mereka supaya dimasukkan itu ke dalam album. Kalau foto munesi, roh kuman mengkur munesi masuk di sini. Paduan suara Immanuel.
kalian ke lautan, paduan suara Immanuel ini membawa kalian ke daratan yang berlembah-lembah. Tetapi sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Aina ku boto bahari kau memilih demune hamna dulu dan boto hamulo lo jelo pasti dai sarra kok tahaya samuran dong gimana patara baca bidai pelita medio ne lagi bisa pikir muna tu mola de mene hamna tu dah ai dia bilang pula lo jehina patara baca bidai namanya patara kamu sendiri. Dan satu saja kuncinya supaya Tuhan menjadi gembala kita yang sesungguhnya, menjadi nahkoda rumah tangga. Tadi komitmennya menurut guru sekolah minggu itu, I love you Jesus. I love you Jesus. Tanganku kulipat di atas mezbahmu. Aku mencintaimu Tuhan. Semakin kuat cintamu kepada Tuhan, semakin kuat cintamu kepada pasanganmu. Adalah sangat sulit sekali membayangkan suami istri saling mencintai tanpa mencintai Tuhan. Semakin kuat kita mencintai Tuhan, itu menjadi modal utama kita mencintai pasangan kita. Jadi bagi kalian berdua itu yang harus dilatih pertama. I love you Lord. Saya mencintaimu Tuhan. Karena itu akan mengalir dalam kasih sayang kalian berdua. Itu sebabnya kemampuan rumah tangga Kristen itu adalah kekal. Tidak ada perceraian kecuali kematian. Itulah kekuatan kasih sayang berumah tangga orang Kristen. Kuncinya hanya satu, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, maka keluarga kita itu akan dinahkodai oleh Tuhan, akan digembalakan oleh Tuhan. Bahaya apapun yang terjadi di depan, Tuhan yang menghadapinya. Gelombang apapun, Tuhan yang memimpin kita. Dan itulah yang dinamakan dengan bagaimana bahtera rumah tangga ini berlayar sampai tujuan yang paling indah, kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu saya akan ulang membaca sekali lagi teks yang saya angkat untuk kalian hari ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan Yesus senantiasa berada di tengah-tengah keluarga kalian berdua dan di tengah-tengah keluarga kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, terima kasih ketika kedua anakmu ini datang kepadamu untuk meminta berkat-Mu supaya mereka boleh memulai rumah tangga yang baru atas mereka. Perlindungan-Mu pada siang dan malam, sekalipun mereka akan menghadapi gelombang lautan yang begitu ganas dan berat di era teknologi ini, sekalipun lembah kegelapan sedang ada di hadapan mereka, Engkau adalah gembala Tuhan kehendaki. Ya Bapa, berkatilah mereka, berkati dengan kebutuhan hidup yang layak, berkati mereka untuk keturunan yang percaya kepada Tuhan, berkati mereka supaya menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka yang baik supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Lindungi, jagailah Tuhan keluarga mereka setiap hari supaya mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa juga untuk kedua keluarga besar Lumanggaol dan Sitanggang. Ketika mereka memulai kesatuan sebagai keluarga besar hari ini Marhula Marboru, Tuhan berada di tengah-tengah mereka, memberkati kedua keluarga ini supaya satu hati untuk memimpin dan mengarahkan keluarga yang baru ini. Adat sebagaimana menyatukan kedua keluarga besar ini supaya setiap hari diteduhkan dan setiap orang mendapat berkat dari Tuhan, bermula dari pemberkatan ini, supaya semua orang dapat disukakan, supaya semua orang dapat perlindungan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa. Setiap kali gereja-Mu memberkati umat-Mu yang datang kepadamu, kami senantiasa bersuka cita karena kami tahu masa depan gereja ini ada di tangan Tuhan, sehingga masa depan setiap warga jemaat-Mu ada di tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
karena setiap orang yang hadir dalam upacara yang indah ini hari ini boleh mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan semata-mata. Di dalam Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi, berserah kepada Yesus.
saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada Samuel Nugroho Lumbanggao, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Siska Hotria Borus Tanggang ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Siska Hotria Borus Tanggang yang telah dipilih oleh saudara Samuel Nugroho Lumbanggao ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Samuel Nugroho Lumbanggao ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berilah jawabanmu. Sekarang saya memintakan saudara berdua untuk berjabat tangan. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada kamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas Samuel Nugroho Bandawa dan Siska Putria Burustana. Di sini kami Ketua Amanah Majelis Akademi Keramat Jati Widuku dan Ketua di Akademi Keramat Jati ini menyampaikan pengantar kepada Samuel dan Siska, yaitu Bibir Duo Meeting, supaya dibaca, direnungkan setiap hari. Ingat seperti yang dikatakan kita nanti yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi berhokdo seliling-liling nada di mana musik satu di atas nama Sudi Perhana dua kali Keramat Jati khususnya Mekbuku Pasar Tunai Warungan. Selamat berbahagia, Maulana. Satu, dua, tiga. Sepanjang hidup mereka, mereka akan berterima kasih kepada orang tuanya. Sepanjang hidup mereka. Tetapi segala namaku di hatimu tak dapat luas cintamu ayahku, akan dulu
Oleh karena itu kepada kalian berdua saya ingatkan, tiada hari yang bisa kita hentikan tanpa berterima kasih dalam hati kita kepada kedua orang tua kita. Sebab doa-doa mereka menjadi pelindung dalam hidup kita. Mari terima kita atas pasahan maaf terima kasih. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me,
to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dreams come true. So they sprinkled moon dust in your hair, or golden starlight in your eyes of blue. And that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born,